Oke, untuk materi selanjutnya, kita akan masuk ke dalam bagian dictionary as counter, atau dictionary sebagai perhitungan. Huruf yang muncul pada string tersebut. Nah, caranya bagaimana? Banyak cara yang bisa digunakan. Yang pertama, misalnya kita bisa membuat 26 variabel untuk tiap huruf pada alfabet. Kemudian, kita memasukkannya ke dalam string. Kemudian, kita memasukkannya ke dalam string untuk masing-masing karakter. Menambah perhitungan yang sesuai, mungkin akan menggunakan beberapa kondisional yang bertingkat dan berantai. Itu cara yang pertama. Lalu cara yang kedua, kita bisa membuat list dengan 26 elemen, kemudian melakukan konversi setiap karakter menjadi angka. Kita bisa pakai fungsi bawaan dari list, lalu menggunakan angka sebagai indeks di dalam list, dan menambah perhitungan yang sesuai. Itu cara yang kedua. Cara yang ketiga, kita bisa membuat dictionary dengan karakter yang ada dalam string tersebut sebagai kuncinya atau sebagai key-nya. Dan perhitungan jumlah huruf yang muncul itu sebagai nilai atau value yang sesuai. Pada satu karakter dapat ditambahkan karakternya, pada satu karakter dapat ditambahkan sebagai satu item ke dalam dictionary. Setelah itu dapat pula ditambahkan nilai dari item yang ada. Setelah itu dapat pula ditambahkan nilai dari item yang ada. Nah, dari ketiga opsi di atas, kira-kira mana yang merupakan cara yang paling mudah? Oke, ini contohnya misalnya seperti ini. Kita akan menghitung huruf yang muncul, misalnya string atau misalnya kata yang diberikan adalah duta wacana. Nah, kita masukkan satu string, lalu kita hitung jumlahnya stringnya ada berapa, lalu berapa berapa jumlah huruf yang muncul sekalian dengan frekuensinya. Kalau dalam bahasa statistik, ini sering disebut juga dengan histogram. Misalnya kita menggunakan kata-kata duta wacana. Duta wacana. Kita hitung yang muncul, D ada 1, U ada 1, T ada 1, A ada berapa? 4, W ada 1, C ada 1, dan N ada 1. Nah, ini untuk contoh satu kata. Gimana kalau contoh ini kita coba implementasikan dalam sebuah program. Nah, cara yang pertama, sebelum kita mengimplementasikan dalam sebuah program, tentu kita harus mengerti nanti gimana sih alur dari programnya. Misal di sini kita mengambil yang dictionary ya. Di sini kita mengambil cara yang ketiga. Kita buat dictionary baru, kita menggunakan cek panjang katanya, lalu buat perulangan. Jika karakter tidak ada dalam dictionary, karakter 1, jadi belum ada karakternya, tambahkan karakter 1. Jika karakter sudah ada di dalam dictionary, karakter tersebut tinggal ditambahkan ke satu lagi. Lalu kita tinggal cetak deh. Misalnya di Duta Wacana, kalau dia sudah ada, kalau dia belum ada, tambahkan 1, berarti kan. U belum ada, tambahkan 1. T belum ada, tambahkan 1. A belum ada, tambahkan 1. W belum ada, tambahkan 1. A selanjutnya sudah ada, tambahkan lagi, jadi hanya jadi 2. C belum ada, tambahkan 1. A yang di sebelah sini, masukkan lagi. Oh, sudah ada, berarti tambahkan 1 lagi di sini, jadi 2, jadi 3. N tambahkan 1. N belum ada, tambahkan 1. A, oke, sudah ada, berarti A yang tadinya 3, kita tambahkan 1, jadi dia jadinya 4. Nah, ini kira-kira langkah-langkah yang kita gunakan seperti itu. Nah, kita mengambil mode dictionary karena
mode dictionary dinilai lebih praktis. Praktisnya di mana? Kita tidak perlu mengetahui huruf mana yang akan muncul dalam string. Kita hanya perlu memberikan ruang untuk huruf yang akan muncul. Bagaimana penerapannya? Sekarang kita akan mencoba menerapkan programnya. Kita buka editor kita. Di sini saya menggunakan Visual Code, Visual Studio Code. Lalu langkah pertama kita bikin kamusnya dulu. Misalnya di sini kamus. Kamusnya kita gunakan dictionary. Lalu kita hitung panjang katanya. Misalnya jadi kita di sini bikin inputan katanya. Misalnya kata, kita buat inputnya. Buat inputnya seperti ini, lalu kita hitung panjang katanya. Misalnya dari C sampai panjang kata. Jika kata atau karakter, jika karakternya tidak ada di dalam kamus. Jika tidak ada di dalam kamus, maka kita akan menambahkan karakternya ke dalam kamus. 1. Nah, lalu else-nya berarti jika kondisinya ada, kita tambahkan satu lagi kamus C sama dengan kamus C plus 1. Lalu kita cetak kamusnya. Print kamusnya, daftar kamusnya. Oke, kita save, jangan lupa. Di sini save-nya di tempat ini. Saya masukkan di sini, kita kasih hitung kata.py. Nah, seperti ini. Kita gunakan hitung kata.py, lalu kita coba jalankan. Saya akan jalankan di terminal supaya lebih jelas. Oke. Python 3 hitung kata.py. Oke, masukkan katanya. Misalnya di sini katanya tadi duta wacana. Kita hitung, D-nya ada 1, U-nya ada 1, T-nya ada 1, A4, W1, C1, N1. Kita lihat. Ternyata sama. Oke, sekarang kita gunakan kata yang lain, misalnya di sini. Misalnya kita gunakan the quick brown fox jumps over the lazy dog. Nah, kata ini sering digunakan untuk mengetes semua alfabet A sampai Z. Oke, kayaknya ada yang salah deh. Oke, A sampai Z. Lalu kita coba kata yang lain, itu kurang C, jadi kita masukkan, kurang K. Kita masukkan yang kedua, the quick brown fox jump over the lazy dog. Semua karakter akan muncul. Di sini karakter yang paling banyak muncul adalah mungkin kayaknya spasi sih. Jadi di sini dihitung spasinya 8. Oke, selanjutnya dalam dictionary ada yang namanya metode get. Metode ini mengambil kunci dan nilai default-nya. Jadi dia mengambil kunci dan nilai default-nya saja. Jika kunci muncul dalam dictionary, kita kembalikan dengan nilai yang sesuai. Jika tidak, maka dia akan mengembalikan nilai default. Oke, sekarang kita mau mencoba bikin dictionary-nya. Misal di sini kita gunakan terminal. Oke, kita gunakan misalnya const. Kita bikin dictionary-nya. Kita kasih cak sebagai 1.
Lalu yang kedua kita kasih any. Lalu yang ketiga kita kasih Jan. Kita gunakan count, misalnya print count. Nah, kita ambil get, kita tambahkan get, cari gunakan kunci yang sesuai. Misalnya di sini saya pilih Jan. Nah, oke. Lalu koma 0 digunakan untuk default-nya. Kita lihat, dia akan mengembalikan nilai 100, nilai yang sesuai, karena Yan itu nilainya 100. Gimana kalau datanya tidak ada? Kita coba saja, misalnya saya. Jika tidak ada, dia akan mengembalikan default-nya nilainya 0. Itu untuk penggunaan fungsi get dalam dictionary. Nah, penggunaan fungsi get sendiri bisa dilakukan untuk menulis loop histogram supaya lebih ringkas. Model ini secara otomatis dapat menangani case di mana kunci tidak ada di dalam dictionary. Ingat, di mana kunci tidak ada di dalam dictionary. Dengan menghilangkan statement if, kita bisa meringkas 4 baris yang kita tulis tadi menjadi lebih ringkas. Oke, sekarang kita akan mencoba bagaimana menerapkan metode get. Kita gunakan seperti yang tadi. Kita gunakan kasus yang tadi. Nah, saya bikin file baru aja. Kita tambahkan, misalnya kita gunakan get, kita bikin inputnya dulu. Input, masukkan kata. Nah, lalu kita bikin dictionary barunya, kamus, sama dengan, oke, dictionary, lalu kita tambahkan, misalnya, untuk C, di dalam kamus. Untuk C di dalam kata. Nah, jika for C ada di dalam kata, maka kamus C sama dengan kamus.get. Nah, dia akan mencari .get. Kamus menggunakan get. Maka di sini get-nya C. Jika tidak ada 0. Nah, lalu ditambahkan 1. Jadi, nah di sini kita coba print kamusnya. Lalu kita save. Kita save di tempat yang sama. Hitung kata get. Misalnya gini. Saya gunakan hitung kata get. Lalu kita coba di terminal. Oke. Kita gunakan hitung kata get. Python 3. Hitung kata get.py. Misalnya kita masukkan duta wacana. D1, U1, T1, A4, B1, C1, N1. Ini lalu kita samakan dengan yang perhitungan kita yang lama. Hitung kata.py. Apakah hasilnya sama? Duta wacana. Nah, seperti ini didapat hasil yang sama. Cara dictionary biasa dengan kita menggunakan fungsi get pada dictionary. Nah, jadi fungsi get tadi pada dictionary dapat menyederhanakan loop perhitungan. Oke, sekian materi kita kali ini. Jika ada pertanyaan, silakan gunakan forum yang sudah disediakan atau bisa bertanya melalui kolom komentar yang ada di bawah ini. Kita akan ketemu lagi di materi berikutnya. Sekian, terima kasih.